Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Kali ini kalian akan melanjutkan mata pelajaran tematik. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 tentang pertumbuhan hewan. Materi pelajaran kali ini adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Langsung saja ke materi Bahasa Indonesia. Simak penjelasannya Ustadzah. Daur hidup nyamuk. Sekali lagi Ustadzah jelaskan mengenai apa itu daur hidup. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Untuk hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam tahap tumbuh kembangnya disebut juga dengan mengalami metamorfosis. Nah anak-anak, di pembelajaran 4 kalian sudah belajar tentang metamorfosis, yaitu metamorfosisnya katak. Dari sejak induknya bertelur berubah menjadi berudu, selanjutnya berubah menjadi katak muda hingga katak dewasa. Kali ini kalian akan belajar tentang metamorfosis nyamuk. Nyamuk adalah hewan yang sangat mengganggu bagi manusia, selalu meninggalkan jejak gatal di kulit ketika selesai menggigit untuk menghisap darah kita. Nah, di balik keganasan nyamuk tersimpan proses pertumbuhan yang unik juga. Selain katak dan kupu-kupu, ternyata nyamuk juga mengalami metamorfosis. Mari kita pelajari prosesnya. Diawali dari menetasnya telur. Induk nyamuk mulai bertelur dengan jumlah telur yang sangat banyak. Selanjutnya, telur-telur tersebut disimpan di permukaan air yang tenang sebagai habitat telur. 2-3 hari keluarlah larva atau jentik dari cangkang telur dan juga tumbuh di permukaan air selama 7-10 hari. Untuk proses pertumbuhan, jentik-jentik hidup dan memperoleh makanan dari air. Setelah jentik-jentik mengalami pertumbuhan selama 7-10 hari, larva nyamuk atau jentik-jentik akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Di fase ini terjadi selama 12 hari. Selama proses ini, sayap halus akan terbentuk. Pupa dalam kondisi inaktif, namun masih bisa bernafas melalui saluran udara kepompong bagian atas. Fase terakhir terlahirlah nyamuk dewasa yang sudah memiliki organ yang lengkap dan siap menghisap darah kita. Wow, menakutkan sekali ya. Nyamuk dewasa tidak hidup di air. Namun ketika akan bertelur, nyamuk-nyamuk akan kembali ke air. Ada yang bertelur di air yang kotor, ada juga yang bertelur di air yang jernih. Jadi mulai sekarang jaga lingkungan kita agar terhindar dari sarang nyamuk, yaitu dengan cara menjaga kebersihan. Karena nyamuk lebih menyukai air yang tenang ketika ia akan bertelur. Maka langkah kalian adalah selalu menjaga agar tidak ada genangan air di sekitar rumah kalian. Perhatikan gambar hewan peliharaan ini. Apakah kalian memilikinya? Nah anak-anak, tahukah kalian bahwa hewan-hewan tersebut sengaja dipelihara untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan manusia? Yang perlu diperhatikan jika kalian memiliki hewan peliharaan adalah yang pertama, jaga ketersediaan makanan yang cukup dan teratur.
Selanjutnya, jaga kebersihan tubuh hewan tersebut. Dan perhatikan juga tempat tinggalnya atau kandangnya. Ya, agar tidak terjadi hal yang merugikan. Mempunyai hewan peliharaan tidak hanya sekedar dilihat atau dinikmati ya, tetapi yang paling penting adalah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kita dapat belajar bagaimana harus bertanggung jawab dan juga bagaimana cara hidup bersih. Contoh misalkan kalian punya kucing. Kucing kalian harus sering dimandikan atau dibersihkan badannya dan juga kandangnya. Atau ada yang punya kelinci. Nah, bagaimana cara merawatnya? Cara merawat kelinci sama dengan kita merawat kucing. Kalian harus menjaga makanannya, kandangnya, apalagi kalian punya ayam, sapi, kambing yang tingkat kebersihan kandangnya perlu diperhatikan. Karena banyak sekali kotoran yang dihasilkan hewan tersebut. Nah, jika kalian menemukan atau mengetahui teman kalian tidak merawat dengan baik, apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian hanya diam saja terus bilang, terserah, itu hewan peliharaannya sendiri, itu bukan punya saya? Atau kalian menegur dan menasihatinya agar selalu menjaga dan merawat hewan peliharaannya. Jika kalian mengetahui hal tersebut, sebaiknya kalian memberikan saran dengan baik. Namun, ketahui dahulu apa masalahnya temanmu tidak merawatnya, agar kalian tahu bagaimana memberikan solusinya. Saran merupakan pendapat atau usulan atau juga anjuran yang ingin disampaikan agar dipertimbangkan. Jika ada perbedaan antara kalian dengan teman-temanmu tentang memberikan saran, maka cari saran yang benar dan sesuai permasalahannya. Kita harus menghargai setiap perbedaan saran yang diberikan oleh teman-teman. Karena menghargai perbedaan merupakan sikap yang mulia. Selain nyamuk, apakah kalian pernah melihat ulat? Apakah kalian pernah memegang ulat? Nah, jika kalian sudah pernah melihat ulat dan memegangnya, bagaimana perasaan kalian? Apakah geli, takut, ataupun heran? Nah, anak-anak, di manakah kalian tahu keberadaan ulat-ulat tersebut? Ya, ulat lebih sering dan suka berada di tanaman atau pohon karena makanan utama ulat adalah daun-daunan. Pak Eko mempunyai 3 buah pohon jambu. Setiap pohon terdapat 114 ulat. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah ulat di semua pohon jambu Pak Eko? Wah, ulatnya banyak sekali ya. Ayo kita menjawab bersama-sama. Jumlah pohon ada 3 pohon. Setiap pohon ada 114 ulat. Maka cara menjawabnya adalah dengan perkalian, yaitu 114 dikali 3 sama dengan, kita jawab dengan cara bersusun ya. 4 dikali 3 sama dengan 12. Angka 12 kita taruh di bawah sini. 1 dikali 3 sama dengan 3. Angka 3 kita taruh di bawah sini. Selanjutnya 1 dikali 3 sama dengan 3. Angka 3 kita taruh di sini. Nah, sekarang kalian jumlahkan ya. 2 langsung turun. 1 ditambah 3 sama dengan 4.
3 langsung turun. Nah, jadi hasil perkalian jumlah ulat di pohon jambu Pak Eko adalah 342. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Setelah kalian mengetahui tentang metamorfosis nyamuk, bagaimana perasaan kalian? Kalian jadi tahu kan bahwa begitu unik dan rumitnya kehidupan nyamuk. Kalian juga sudah belajar tentang bagaimana memberikan saran yang baik dan menghargai perbedaan serta belajar perkalian. Semoga kalian paham atas penjelasannya Ustazah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.